Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menambahkan penjelasan tentang double bond equivalence atau yang disingkat DBE. Pada pertemuan terakhir lalu, kita sudah menggunakan DBE ini untuk melakukan elusidasi struktur dari berbagai spektra untuk memprediksi berapa jumlah ikatan rangkap atau double bond dalam struktur senyawa yang mau kita tentukan. Namun teman-teman, untuk DBE yang kita gunakan kemarin itu hanya sebatas untuk struktur senyawa dengan rumus molekul yang tidak mengandung nitrogen dan tidak mengandung halogen. Nah, lalu bagaimana cara menghitung DBE atau memprediksikan DBE dari suatu rumus molekul ataupun struktur senyawa yang di dalamnya mengandung unsur nitrogen dan juga halogen. Nah, sebelum saya jelaskan, teman-teman harus familiar dulu nama lain dari DBE. Nama lain dari DBE ini bisa disebut juga dengan degree of unsaturation atau DU, unsaturation index atau UI, atau index of hydrogen deficiency ISD. Nah, bagaimana sih rumusnya? Nah, tentu teman-teman masih ingat rumus yang kita gunakan pada pertemuan terakhir lalu. Nah, kita menggunakan rumus jumlah N, kita kurangkan dulu dengan jumlah R, selanjutnya kita tambahkan 2 dan dibagi dengan 2, sehingga kita bisa tahu berapa jumlah ikatan rangkap yang ada di dalam struktur senyawa kita. Nah, untuk struktur yang kompleks, double bond equivalent ini sebetulnya merupakan kalkulasi atau penjumlahan dari number of rings atau jumlah ikatan rangkap dari satu siklik. Jadi meskipun dalam satu siklik ini tidak memiliki double bond, tetapi di sini dia bernilai 1. Nah, kemudian ditambah dengan jumlah of pi bond yang menunjukkan berapa jumlah ikatan rangkap di dalam struktur senyawa tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau di dalam struktur senyawa kita mengandung unsur nitrogen dan juga halogen. Nah, kita harus menggunakan rumus ini, teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan rumus yang atas. Kita harus menggunakan rumus yang lebih kompleks yang di dalamnya melibatkan unsur nitrogen dan juga unsur halogen. Rumusnya adalah DBE sama dengan 2 dikali C ditambah 2 ditambah N dikurangi H dikurangi X dibagi 2, di mana C adalah jumlah dari karbon, kemudian N adalah jumlah dari nitrogen, H adalah jumlah dari hidrogen, dan X adalah jumlah dari atom halogen yang ada di dalam struktur senyawa. Kita ke contoh. Ini adalah contoh apabila kita ingin menentukan DBE dari struktur senyawa yang sudah diketahui. Contoh yang pertama di sudut kiri atas, ini kita akan menghitung berapa DBE dari struktur yang memiliki siklik ini. Nah, yang pertama kita tentukan dulu number of ring-nya. Karena di sini memiliki satu struktur siklik, sehingga di sini memiliki nilai 1. Kemudian di dalam siklik di sini memiliki satu ikatan rangkap. Nah, ya, ada satu ikatan rangkap, sehingga nilainya adalah 1. Nah, sehingga berapa jumlah DBE-nya? 1 dari siklik, 1 pi dari siklik, dan 1 dari ikatan rangkap yang ada di dalam sikliknya. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kalau pada struktur molekul yang tidak memiliki siklik, tentunya number of ring-nya adalah 0. Kemudian number of pi bond-nya ini kita ketahui. Di sini dia memiliki 1, saya lingkari, kemudian 2. Nah, sehingga berapa jumlah DBE-nya? Jumlah DBE-nya 0 dari number of ring-nya dan ditambah 2. Hasilnya adalah 2. Begitu pula contoh yang ketiga.
Nah, pada contoh yang ketiga, di sini struktur molekulnya memiliki ikatan rangkap 3. Bagaimana kita menghitung DBI-nya? Nah, pertama, tetap kita melihat dulu number of ring-nya tentunya 0 karena dia tidak memiliki siklik. Selanjutnya, bagaimana dengan number of pi bond-nya? Number of pi bond-nya di sini bisa kita hitung satu dari ikatan rangkap 2 di sini. Kemudian yang kedua adalah dari ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 di sini bernilai 2 pi. Ya, jadi ini anggap saja sebagai irisan seperti itu. Sehingga ada 1 pi, di sini 1 pi, dan di ikatan rangkap 3 di sini ada 2 pi. 1 tambah 2 sama dengan 3. Sehingga DBI-nya adalah 0 ditambah 3 sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sekarang bagaimana untuk unsur aromatik? Nah, untuk aromatik kita hitung dulu number of ring-nya. Number of ring dari aromatik punya satu siklik sehingga kita nilai 1. Kan siklik ya, number of ring-nya itu bernilai 1. Selanjutnya di dalam siklik ini pada aromatik ini memiliki 1, 2, 3 ikatan rangkap atau pi bond. Sehingga DBI dari suatu aromatik adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk struktur senyawa yang memiliki nitrogen. Dan di dalamnya juga ada unsur ikatan rangkap 3. Kita langsung saja. Di sini number of ring-nya adalah 1 karena hanya ada 1 siklik. Kemudian di dalam aromatik di sini pi bond-nya ada 1, 2, dan 3 sehingga ada 3 pi. Selanjutnya di sini ada pada ikatan nitrogen dengan oksigen ini ada 1 pi, ada ikatan rangkap, dan pada ikatan karbon dan nitrogen di sini ada 2 pi yang diperoleh dari 3 ikatan ikatan rangkap 3 ini, sehingga 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan pi bondnya adalah 6. Nah, sehingga berapa DBE-nya? DBE-nya berarti 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, mudah, tentunya mudah ya teman-teman. Ini sekarang kita ke yang terakhir, kita tinggal hitung saja masih sama number of ring-nya meskipun heteroatom karena di sini membentuk siklik sehingga membentuk ring ya, sehingga tetap kita nilai 1. Selanjutnya number of pi bond-nya ya, kita hitung sama ada 1, 2, dalam sikliknya ada 2 pi dan ada karbonilnya di sini ada 1 pi sehingga 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, inilah cara menghitung DBI ketika struktur senyawanya sudah kita ketahui. Selanjutnya teman-teman, bagaimana kalau menghitung DBI dari rumus molekul, di mana struktur senyawanya baru mau kita tentukan, ya, seperti yang kita lakukan pada elusidasi struktur kemarin. Nah, di sini ada 2 rumus molekul yang di dalamnya mengandung nitrogen dan satu lagi selain mengandung nitrogen, dia juga mengandung Br yang merupakan unsur halogen. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama dulu. Pada C11H7N. Di sini jumlah C-nya adalah 11. Jumlah hidrogennya ada 7. Kemudian jumlah nitrogennya ada 1. Di sini pada rumus molekul ini dia tidak memiliki unsur halogen sehingga jumlah X-nya adalah 0. Masih ingat rumus yang saya jelaskan di slide awal tadi? Nah, untuk rumus molekul yang kompleks kita harus menggunakan rumus molekul ini. Nah, di mana rumusnya adalah 2C ditambah 2 ditambah N dikurangi H dan dikurangi X, kemudian dibagi 2. Selanjutnya kita masukkan 2 dikali 11C ditambah 2 ditambah 1N dikurangi 7H dan dikurangi 0 karena halogennya tidak ada. Kemudian jumlahnya dibagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 18 dibagi 2, ketemu DBI-nya adalah 9. Oke, selanjutnya bagaimana kalau di dalam rumus molekulnya ini mengandung nitrogen dan juga Br, teman-teman? Nah, tinggal kita masukkan, kita hitung dulu nih. C-nya ada 13, H-nya ada 12, nitrogennya 1, dan X-nya, Br-nya di sini hanya ada 1. Oh, kita abaikan. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus.
DBI-nya sama dengan 2 dikali 13C ditambah 2 ditambah 1N, kemudian dikurangi 12H dan dikurangi 1BR. Kemudian hasilnya dibagi 2. Ketemunya adalah 16 dibagi 2, DBI-nya adalah 8. Sehingga untuk memprediksi strukturnya, untuk C11H7N di sini memiliki 9 ikatan rangkap. Untuk C13H12BRNO di sini memiliki 8 ikatan rangkap. Teman-teman, untuk elusidasi struktur tentunya kalau kita ingin mengetahui apakah di sini memiliki aromatik, memiliki ikatan rangkap 3, kita bisa cek di dalam spektra infrarednya. Baiklah teman-teman semua, dari pemahaman DBI ini selanjutnya nanti akan berguna untuk membantu kita dalam menentukan atau memprediksi struktur senyawa dari informasi berbagai spektra mulai dari UV, MS, IR, ataupun NMR. Terima kasih semua.